Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Tarisa dengan NIM 21020450101. Di sini saya akan membuat dan menjelaskan simulasi tentang rangkaian keep, timer, counter, DFU, DFD, dan compare. Baik, untuk yang pertama yaitu di sini akan dinamakan file keep. Kemudian untuk tipenya kita pilih CP1E. Kemudian untuk CPU tipenya kita pilih sesuai dengan PLC yang kita gunakan, yaitu CPU tipe NA. Baik, di sini kita akan membuat rangkaian keep. Yang pertama kita akan memasukkan normally open dengan address 0.00 dengan masukkan komen start, kemudian enter. Kemudian untuk membuat rangkaian keep, di sini kita klik new instruction, kemudian masukkan keep dengan address 100.00. Untuk komen kita tulis di sini yaitu output. Baik. Kemudian kita tambahkan kembali di sini normally open dengan address 0.01, kemudian masukkan di sini kita masukkan komen off, reset atau off. Kemudian kita hubungkan dengan keep. Setelah itu kita buat line baru dengan memasukkan normally open dengan address 100.00. Setelah itu masukkan diagram coil pada rangkaian. Kemudian di sini kita akan memasukkan address 100.01 dengan komen beban. Baik, di sini untuk mengecek rangkaian apakah ada error atau warning dengan cara mengklik compile program pada dengan menggunakan shortcut Ctrl F7. Baik, di sini kita bisa dilihat pada rangkaian tidak terlihat error atau warning. Dengan begitu kita bisa langsung simulasikan rangkaian tersebut dengan cara kita klik Work Online Simulator, Ctrl Shift W. Kemudian kita klik di sini, kita akan klik normally open start. Kemudian klik kanan, set, kita pilih on. Untuk mengaktifkan rangkaian, dapat dilihat rangkaian pada beban sudah menyala karena tombol start telah ditekan, maka beban sudah menyala. Untuk menonaktifkan beban dengan cara klik sini, kita klik normally open off, pilih set, kita pilih set, kemudian on.
maka beban akan mati. Sini beban tidak akan menyala sebelum normally open off dimatikan. Setelah normally open off dimatikan, beban akan kembali menyala. Set kemudian off. Baik, untuk mematikan seluruh rangkaian, kita tinggal memutuskan normally open dengan mengklik start dengan cara klik kanan, kemudian kita set off. Kita set off. Baik, seperti itulah simulasi yang sempat saya jelaskan tentang rangkaian keep. Selanjutnya kita akan beralih pada rangkaian timer. Baik, selanjutnya yaitu rangkaian timer. Pertama-tama di sini kita masukkan push button normally open dengan cara ketik LD 0.00, kemudian masukkan nama start, kemudian kita klik enter. Kemudian di sini kita masukkan push button normal close dengan cara ketik N not 0.01 dengan nama off. Kemudian masukkan output terhadap rangkaian dengan cara sini kita ketik out 0.02. Untuk membuat kunci kita klik OR 0.02. Kemudian kita buat rangkaian. Di sini kita buat rangkaian timernya dengan cara ketik LD untuk memasukkan push button normal open dengan address 0,02. Lalu masukkan timer dengan cara ketik tim. Di sini kita masukkan timer dengan cara ketik tim 0 spasi pagar. Kemudian masukkan waktu sesuai yang kita inginkan. Di sini kita masukkan 50 atau 5 detik. Kemudian klik enter. Setelah itu masukkan push button normally open dengan cara di sini kita tulis N. Di sini N dengan address T0, lalu enter. Kemudian masukkan timer kedua dengan cara ketik tim spasi 1 spasi pagar. Masukkan waktu. Sini timer kedua tim spasi 1 spasi pagar, kemudian kita masukkan waktu 50 atau 5 detik. Kemudian buat line baru, kemudian kita masukkan line baru. Di sini kita masukkan N dengan address T1 dengan nama timer 2. Kemudian kita masukkan lagi normally open dengan cara ketik masukkan timer 3 dengan cara ketik tim 3 spasi pagar 50. Kemudian di sini kita masukkan lagi normally open
dengan cara ketik N dengan address T2. Kemudian di sini kita tulis T2. Kemudian di sini kita tulis 2. Di sini tulis 2 pagar 50. Oke. Setelah itu kita masukkan nama timer 3, kemudian kita masukkan timer keempat. Karena di sini kita akan menggunakan 4 lampu, maka kita masukkan 4 timer. Kemudian di sini kita klik tim 3 pagar 50. Baik. Untuk membuat sistem berulang pada rangkaian timer, yaitu dengan cara di sini kita tambahkan normally close. Di sini kita akan tambahkan normally close. Baik, di sini kita akan ketik N. Sini kita ketik N. Not T3. Kemudian kita enter dengan nama timer 4. Setelah itu kita masukkan kembali new contact normally open dengan cara ketik LD 0.02, kemudian masukkan new contact normally close dengan cara ketik N not dengan address T0. Untuk mengaktifkan lampu 1 menggunakan timer 1, kemudian masukkan coil dengan cara klik out dengan address 100.00, kemudian masukkan nama sini lampu 1. Kemudian untuk lampu kedua dengan cara menambahkan ke new contact normally open. Di sini kita ketik N dengan address T0. Kemudian masukkan new contact normally close dengan cara ketik N not dengan address T1. Kemudian masukkan kembali coil untuk lampu kedua dengan cara ketik out dengan address 100.01 dengan nama lampu 2. Dan untuk mengaktifkan lampu ketiga, pertama-tama kita masukkan normally open dengan cara ketik N. Sini kita ketik N, kemudian T2, lalu enter. Kemudian masukkan normally close dengan cara ketik N not dengan address T2. Di sini salah, harusnya di sini T1. Kemudian masukkan coil dengan cara
ketik out dengan address dengan address 100.02 untuk lampu ketiga. Kemudian untuk lampu terakhir kita masukkan normally open dengan cara ketik N T2 kemudian masukkan normally close, ketik N not T3, kemudian tambahkan coil untuk lampu keempat dengan cara di sini kita ketik out dengan address 100.03 dan diberi nama lampu 4. Baik, untuk mengecek apakah pada rangkaian sudah tidak ada error atau warning dengan cara di sini dengan cara klik compile program atau Ctrl F7. Baik, di sini bisa dilihat tidak adanya terdeteksi error atau warning. Kemudian setelah itu kita bisa klik walk on time simulator atau Ctrl Shift W untuk melakukan simulasi. Baik, untuk mengaktifkannya terlebih dahulu di sini kita klik kanan, kemudian kita pilih set, kemudian kita on-kan, maka rangkaian akan menyala. Di sini pada timer 1 akan mengaktifkan lampu 1, timer 2 mengaktifkan lampu 2, kemudian timer 3 mengaktifkan lampu ketiga, dan timer keempat akan mengaktifkan lampu keempat dan akan kembali ke lampu pertama dikarenakan terdapat kontak normally close T3 pada line utama. Untuk mengaktifkan timer 1 apabila timer keempat telah selesai, dan untuk menonaktifkan rangkaian ini dengan cara klik kanan, kita klik kanan, kemudian kita pilih set off, kita off-kan. Setelah itu kita set on, maka seluruh rangkaian akan terputus. Baik, untuk rangkaian selanjutnya yaitu rangkaian counter. Di sini pertama-tama untuk membuat tombol inputnya, di sini kita ketik LD dengan address 0.00, lalu klik enter. Kemudian kita masukkan nama start. Kemudian di sini kita masukkan counternya dengan cara ketik CNT spasi 0, kemudian spasi pagar 3. Kemudian untuk membuat tombol resetnya, di sini kita ketik LD 0.01, kemudian kita beri nama reset, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita hubungkan tombol reset ke counternya. Untuk membuat rangkaian outputnya, pertama-tama kita masukkan new contact normally open. Di sini kita ketik LD C0, kemudian masukkan nama counter 1. Kemudian di sini kita masukkan outputnya yaitu dengan cara ketik out dengan address 100.00, kemudian kita enter.
dan diberi nama lampu. Untuk melihat kembali apakah pada rangkaian terdapat error atau tidak, di sini kita klik compile program atau Ctrl F7. Nah, dan di sini tidak terdapat error ataupun peringatan. Kemudian setelah tidak terdeteksi adanya error, langsung saja kita mulai simulasi dengan cara klik Ctrl Shift W. Baik, setelah itu di sini pertama-tama kita klik start. Sini kita klik start, kemudian klik kanan, pilih set on. Karena di sini kita mengaturnya dengan 3 kali input, maka kita harus mengaktifkannya sebanyak 3 kali. Setelah menyalakan, kita off-kan kembali. Setelah itu kita set, kemudian kita on-kan kembali untuk kedua kalinya, kemudian kita off-kan, kemudian kita on-kan untuk ketiga kalinya untuk menyalakan rangkaian sehingga lampu dapat menyala. Kemudian untuk mereset counternya, kita klik kanan, kita set on, maka counter akan membutuhkan 3 kali input untuk menyala kembali. Baik untuk menonaktifkan tombol resetnya, kita klik kanan, kemudian kita set off. Baik, itulah rangkaian dari simulasi dari rangkaian counter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rangkaian DIFU. Baik, untuk rangkaian selanjutnya yaitu ada rangkaian DFU dan DFD. Yang pertama kita mulai pada rangkaian DFU. Di rangkaian DFU ini kita memakai 2 inputan utama dan 1 sebagai penguji. Mengapa pada inputan penguji? Dikarenakan untuk mengetahui aktif atau tidaknya suatu rangkaian, karena DFU on dalam keadaan sekejap hanya beberapa milisekund saja ketika terjadi perubahan off ke on. Baik, untuk selanjutnya akan dicoba simulasinya. Baik, di sini pada saat kita menekan tombol start, kemudian kita pilih set, kemudian kita on-kan, maka output akan langsung menyala sesuai dengan penjelasan di awal, di mana DFU on dalam sekejap hanya beberapa milisecond saja ketika terjadi perubahan off ke on. Baik, untuk rangkaian selanjutnya yaitu rangkaian DFD. Pada rangkaian ini kita memakai 2 inputan utama dan 1 sebagai penguji. Kenapa ada inputan penguji? Dikarenakan untuk mengetahui aktif atau tidaknya suatu rangkaian. Selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk mensimulasikannya pada saat start ditekan. Kemudian setelah itu kita pilih set, kemudian kita on-kan, dan apabila tombol start terus ditekan maka lampu tidak akan aktif kecuali pada saat kita melepas kembali tombol start. Kemudian kita off-kan, maka lampu akan menyala. Baik, itulah penjelasan simulasi tentang rangkaian DFD. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian yang terakhir yaitu rangkaian compare. Di rangkaian compare kita memakai 5 inputan dan 4 output. Lalu rangkaian compare juga memerlukan rangkaian counter agar bisa mendapat data yang dimana
akan menjadi perbandingan sesuai pengertian dari rangkaian Compare. Baiklah, langsung saja di sini kita akan mulai simulasi pada rangkaian Compare. Baik, di sini ketika tombol start di-on-kan, maka output 1 akan menyala dan akan terhubung ke inputan 3. Ketika inputan 3 menerima masukan, maka Compare akan bekerja untuk membandingkan data. Jika data yang didapat seimbang, seperti pada rangkaian, maka motor 2 yang akan menyala. Dan jika data 1 lebih kecil dari data 2, maka motor 1 yang akan menyala. Dan jika data 2 lebih kecil daripada data 1, maka motor 3 lah yang akan menyala. Yang dapat kita buktikan melalui rangkaian counter yang dimana untuk membuat data 1 lebih kecil dari data 2, maka kita on-kan saklar yang ada pada rangkaian counter 1. Dan untuk membuat data 2 lebih kecil dari data 1, maka kita harus meng-on-kan saklar pada counter 2. Kita on-kan. Dan dapat dilihat pada keadaan rangkaian saat ini, kita on-kan dulu. Ya, baiklah, dan dapat lihat pada keadaan rangkaian saat ini kembali seperti semula. Motor 2 menyala karena data yang didapat seimbang, kemudian kembali lagi ke data 2 lebih kecil daripada data 1, maka kita on-kan saklar yang ada pada counter 2, motor 2, dan bisa kita lihat motor 3, di sini motor 3 yang dapat menyala. Kita on-kan. Baik, mungkin itulah penjelasan tentang simulasi pada rangkaian counter, dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.